Sebelum saya bisa bahasa Ibrani Yunani, sebelum saya bisa menerjemahkan Alkitab, sebelum saya dapat data-data, saya tahu ikutnya Tertullianus. Saya dulu memberitakan Tertullianus, tapi setelah tahu ini bukan dari gereja. Pilihan saya mau ikut terus yang ini atau mau cari kebenaran. Kalau orang yang cari kebenaran, akal sehat akan berjalan, Bapak Ibu sekalian. Ngapain saya bela-belain Tertullianus? Betul kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ngeri sedap teman-teman. Dan saya jamin habis ini mereka akan tantrum, ngamuk-ngamuk, kejang-kejang kepada saya. Padahal saya hanya menampilkan hasil penelitian dari seorang doktor di bidang biblika. Di mana setelah dia melakukan kajian, bahwa ternyata selama ini orang Kristen itu salah mengimani kitabnya, karena ternyata kitabnya banyak sekali kesalahan. Bayangkan, bahasa aslinya saja tidak tahu, boro-boro isi kitab sucinya, kan begitu. Yang mereka terima adalah kitab suci yang sudah dibuat, diterjemahkan, dan yang menerjemahkan sendiri itu tidak jujur, antara tidak jujur atau tidak ngerti. Sehingga kasihan teman-teman kita sebelah yang tersesat, yang kehilangan arah. Dan di sini akan kita bahas ya. Tetapi sekali lagi, disclaimer dulu, ini yang ngomong bukan saya, tapi hasil penelitian. Dan yang meneliti bukan dari pihak Muslim, dari internal Kristen, dari scholar Kristen, dari teolog-teolog, dari para profesor, doktor di bidangnya. Jadi jangan ngamuk kepada saya. Ini yang mau saya sampaikan dan saya tegaskan ya. Dan kita masuk, kita tahu teman-teman kita sebelah, itu kebanyakan, mayoritas, itu adalah Kristen Trinitas. Di mana kita tahu Trinitas ini adalah pemenang Konsili Nisea. Trinitas selalu membidat-bidatkan ajaran denom doktrin yang lain. Oneness dibidatkan, Allah Esa dibidatkan, Unitarian dibidatkan, Saksi Yehova, bakar kalau bisa. Itulah yang selalu mereka gaungkan. Yang benar Trinitas. Dan siapa Bapak Trinitas? Halo teman-teman Kristen, kalian tahu nggak sejarah Trinitas? Kalian tahu nggak Bapak Trinitas itu siapa? Tertullianus. Jadi Tertullianus lah yang pertama, yang ajarannya dipakai oleh teman-teman kita Kristen, yang menjadi cikal bakal Trinitas. Trinitas yang modern. Dan di sini kita akan bahas siapa itu Tertullianus dan mengapa pengajarannya sebenarnya salah. Jadi kalau teman-teman apologet Kristen, itu kan selalu mengatakan Trinitas yang benar. Dan mereka selalu menampilkan perisai Trinitas, segitiga. Tri persone uno substansial. 3 pribadi, 1 hakikat. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus. Tetapi 3 ini sama-sama Allah. 3 pribadi ini hakikatnya sama-sama Allah. Dan saya rasa nggak perlu saya tampilkan lagi ya, segitiga Trinitas, kalian bisa cek. Dan bagi teman-teman Kristen yang tidak terima dengan pernyataan ini, silakan ketik di Google, kalian cari Tertullianus, dan kalian lihat pemahaman Trinitas. Walaupun saya yakin, walaupun kita bilang Trinitas pun, walaupun kita sampaikan Trinitas, kalian juga nggak ngerti sebenarnya Trinitas itu apa. Bahkan saya pernah men-challenge, dan masih saya buka challenge ini, teman-teman Kristen, mayoritas umat awam tidak tahu siapa Tuhannya. Jadi sebenarnya kita nggak ada gunanya bahas ketuhanan dengan mereka, karena mereka sendiri nggak tahu siapa yang menciptakan mereka, siapa Tuhannya. Mayoritas akan bilang Yesus. Begitu ditanya Allah Bapa itu siapa? Allah Bapa itu Yesus. Pening terakhir. Kalau nggak percaya silakan diuji. Statement saya berani saya pertaruhkan. Saya berani tanggung jawab atas statement saya yang menyatakan mayoritas orang Kristen kebingungan. Kebingungan tentang Trinitas ini. Mengapa ada Trinitas? Apa maksudnya 3 Tuhan? Kebingungan. Bahkan pendeta sekalipun itu menjelaskan Trinitas kacau balau. Kacau balau. Pendeta Mel Atok yang dianggap pintar itu juga kacau balau. Dan Muri Wali sendiri itu mengakui Trinitas tidak bisa dijelaskan.
Tidak bisa. Nggak bisa digambarkan. Memang mengilustrasikan Tritunggal itu tidak bisa. Tidak bisa. Saya selalu mengatakan bahwa analogi apapun yang dipakai, matahari lah, matahari dengan bulatannya, kemudian ada panasnya, ada cahayanya, itu sama sekali tidak bisa menggambarkan. Karena ciptaan tidak mungkin bisa menggambarkan Tritunggal secara tuntas ya. Pak, saya cuma mau satu pertanyaan baru Bapak konklusikan nanti dengan Pak. Belum selesai, ya. Pak. Saya selesaikan ya, dulu yang ini. Saya potong tadi satu pertanyaan. Pak, kalau begitu, kalau susah dianalogikan, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa diiniin, kenapa mesti dipaksakan masuk istilah alat Tritunggal dan 3 pribadi itu? Kenapa tidak dibiarkan saja diksi Alkitab apa adanya? Tidak perlu diterangkan, biarkan nanti Roh Tuhan saja yang menerangkan kepada setiap orang yang membaca Alkitab. Menurut Anda bagaimana? Sebelum Pak Malikil, silakan Pak. Baik. Tidak dipaksakan Pak Joshua Teo. Tidak ada, kita tidak memaksa. Ya karena kita dihakimi Pak. Kalau tidak percaya Tritunggal, kita dianatema, kita dibilang sesat, kita dibilang bidat. Jangan dicampur aduk. Jangan dicampur adukan dulu dengan kutukan. Itu lain, itu masalah lain. Itu pembahasan lain itu ya. Jadi kalau tidak bisa digambarkan, siapa Tuhanmu? Kan begitu. Ini menimbulkan kebingungan demi kebingungan. Tetapi daripada kalian bingung, mari kita kembali ke sejarah. Mari kita kembali ke ajaran mula-mulanya. Supaya kalian tahu, supaya kalian jangan tersesat terus. Kan begitu. Kalau kita sedang melihat nih, benang yang sangat kusut. Ada benang yang udah kacau balau. Cara supaya ini bisa lurus kembali, supaya ini bisa benar gimana? Kita cari dulu ujungnya kan. Benang kusut tuh yang dicari duluan adalah ujungnya. Mana nih ujungnya? Mari kita lihat sejarahnya. Supaya kalian tahu di mana kalian mulai tersesat. Di mana? Yaitu Tertullianus. Sumbernya Tertullianus yang mengajarkan Trinitas. Mari kita dengarkan dulu sejarahnya ya, biar kalian tahu dan apa saja fakta-faktanya. Oke, sekarang Tritunggal. Tritunggal ini Bapak Ibu sekalian, sesi Tritunggal ada 2 ya. Yang pertama Tertullian dulu, kita bahas Tertullian dulu. Kita sudah tahu Tertullian ini populernya tidak populer di Timur. Di Timur dia sebagai bidat, Bapak sekalian. Karena orang Timur tahu waktu itu dia itu bukan dari gereja, ya. Dia dulu tempatnya di Kartago, ya, di Mesir sana. Nah, jadi tapi dia tuh pinter bahasa Latin, tulisannya di bahasa Latin, sehingga dia tuh dikonsumsi sama orang Eropa. Nah, orang Eropa waktu itu yang menguasai kan Katolik pakai bahasa Vulgata, Latin Vulgata kan, maka larisnya di sana, Bapak sekalian. Ributnya di sana. Bukan di Timur. Tapi di Timur orang sudah tahu dia ditolak. Ini di screenshot saja. Kalau tidak sempat, nanti dilihat di YouTube-nya ya. Saya pasang nanti. Nah, ini juga nggak usah. Saya kasih sekilas saja. Ini nama lengkapnya, lahir di Kartago. Ayahnya orang Romawi. Dia seorang ahli hukum. Umur 41, baru bertobat masuk Kristen. Tidak ada catatan sebagai klerus gereja. Dia tidak pernah masuk gereja yang sah. Terus dia ditabiskan, tidak ada. Dikenal tulisannya karena bahasa Latin. Dinyatakan bidat di gereja Timur, tetapi dijadikan bapak gereja di gereja Barat. Ya, oke. Tahun 199 sampai 203 menjadi penganut Montanus. Perhatikan. Jadi bidat yang mengaku Roh Kudus tadi, yang bunuh diri tadi. Tahun 206 mendirikan sekte Tertullian di Afrika. Dia membuat sekte sendiri. Nah, awalnya menulis apologetik gereja, misalnya Adversus Paracheas. Tetapi tahun-tahun selanjutnya, Tertullianus membuat tulisan yang melawan gereja, hingga akhirnya dinyatakan bidat oleh konsili. Ya, sudah. Nah, tentang Tertullianus, Anda screenshot ini, lihat saja. Ya, silakan itu baca sendiri. Ini saya ambil, ada datanya dari New Advent, ini punyanya Katolik, Bapak sekalian. Ini punyanya Katolik, dia menulis seperti ini. Silakan Anda baca sendiri di sumber aslinya. Nah, ajarannya dia begini, Bapak sekalian. The Father is not the Son. Bapak bukan anak. The Son is not the Holy Spirit. Anak bukan Holy Spirit, bukan Roh Kudus. Terus Holy Spirit is not the Father. Nah, jadi ini 3 pribadi, Bapak sekalian ya. Bapak punya pribadi sendiri, Yesus pribadi sendiri, Roh Kudus pribadi sendiri. Dia punya 3 pribadi, itu 1 pribadi. 1 pribadi muncul 3 penampakan, ya kan? Kalau yang ini tidak, ini 3 pribadi. Nah,
Tiga pribadi ini juga bukan ajaran gereja, Bapak Ibu sekalian. Gereja tidak pernah mengajarkan tiga pribadi. Dia mengajarkan tiga hipostasis. Nanti saya bongkar di situ ya. Nah, sudah, saya terusin dulu aja. Keberatan dari gereja. Tertullianus membuat rumusan Tritunggal atas nama pribadi, bukan mewakili gereja. Jadi dia tidak punya otoritas, tidak punya legalitas. Ajaran Tritunggal dari Tertullianus tidak memiliki legalitas dari gereja, karena perorangan tidak boleh membuat ajaran gereja. Perhatikan, waktu Paulus dengan Petrus ribut gara-gara sunat, atau gara-gara, kalau Anda baca di dalam Galatia 2 ayat 11 ke atas, itu kan dia cerita, si Paulus. Waktu itu dia lagi makan di Antioquia, Bapak sekalian, sama orang-orang yang non-Yahudi. Ya. Petrus itu makan bersama dengan mereka. Terus suatu hari rombongan dari Yakobus itu datang, itu orang-orang Farisi. Petrus yang awalnya sama orang-orang non-Yahudi pindah ke golongan Yahudi. Nah, itu dipersoalkan nanti di dalam Kisah Rasul ke-15, ya. Itu di situ dia minta maaf, itu si Petrus itu, dia mengaku salah. Nah, itu saja mereka tidak bikin sendiri. Masalah sunat tidak bikin sendiri, konsili seluruh gereja, karena mereka tidak boleh membuat ajaran sendiri. Makanya pakai konsili. Beda dengan orang sekarang. Orang sekarang ini mau sekolah jadi dokter saja harus bikin penemuan. Nah, kalau sudah lulus jadi dokter, nanti dikiranya teologinya benar, terus mengajarkan benar. Makanya teologi di Barat banyak, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Tambah satu dokter, tambah satu ajaran nanti, Bapak Ibu sekalian. Karena setiap orang dituntut untuk punya novelty, punya penemuan teologi. Tapi kalau di Gereja Timur tidak boleh. Tidak boleh mengajarkan yang bukan ajaran Yesus. Nah, kita lihat sini. Tritunggal, sudah, saya tidak usah panjangin. Nah, ini buku-buku yang dicekal, Bapak Ibu sekalian. The Monogamia, The Judiniis, The Pudicitia, Ad versus Prakean. Nah, ini 4 buku ini dicekal sama gereja. Ya. Gereja mula-mula tidak boleh membaca ini karena isinya dia sebagian benar, sebagian tuh isinya ajaran Montanus, Anton Bidat. Bapak Ibu sekalian perhatikan ya, di dalam kekristenan Anda jangan bilang begini, loh tapi kan nggak semuanya salah. Benar, saksi Yehova juga tidak semuanya salah, Arius juga tidak semuanya salah, pasti ada yang benar. Tetapi gereja itu tidak boleh ada kesalahan, Bapak Ibu sekalian. Ajaran dari Yesus itu tidak ada yang salah. Karena kalau ada salah satu, berarti saya bisa meragukan yang lain jangan-jangan juga salah. Gereja itu memberikan kepastian. Saya mau masuk Kristen karena Kristen memberikan kepastian. Tapi setelah saya semua belajar, satu-satunya yang memberikan kepastian keselamatan itu adalah Kristen. Saya bukan sembarangan mau ikut ini, saya uji. Nah, ini Bapak sekalian, kalau Anda baca buku ini sama gereja dilarang karena memang dia itu sebagian benar, tapi sebagian lagi itu isinya adalah ajaran bidat. Nah, kalau Anda sudah ngerti, misalkan Anda seperti saya yang menyelidiki, nggak apa-apa, baca bisa pilih-pilih. Tapi kalau orang tidak paham, Bapak Ibu sekalian, coba bayangin aja, cari anakmu satu, ya, anakmu satu yang paling kamu sayang, masih kecil 2-3 tahun, nggak ngerti obat. Kamu cari satu obat sama racun jadi satu di situ. Suruh pilih anakmu, mau nggak Anda? Nggak mau kan? Kenapa? Karena anakmu tuh belum mengerti mana racun, mana obat. Nah, kita ini orang Kristen di Indonesia rata-rata tuh awam, Bapak Ibu sekalian. Bahasa asli saja tidak tahu, Alkitabnya salah pun tidak tahu, apalagi ajaran. Akhirnya setiap orang di gerejanya itu memuja pendetanya sendiri. Kalau betul tidak apa-apa, kalau salah bagaimana? Nah, jadi saya tidak menganjurkan Anda membaca buku-bukunya Tertullianus. Karena walaupun di dalamnya ada yang benar, tapi itu banyak ajaran-ajaran bidat yang bukan dari gereja, Bapak sekalian. Oke, sekarang Chalcedon. Ya. Nah, kalau di dalam Tertullianus, itu dia bilang, tres personae una substantia. 3 pribadi, 1 substansi. Ya. Tapi di dalam teks aslinya, Bapak sekalian, sebelum dipakai sama mereka, itu orang-orang murid Yesus sudah pakai tris, hipostasis, mia, usia. Nah, ini lebih kuno, Bapak sekalian. Karena kata Tritunggal ini digunakan tahun 110 itu si siapa Ignatius, ya. Itu sudah pakai, Bapak sekalian. Origen sudah pakai.
Itu seumuran dengan siapa? Dengan si Tertullianus itu, hidup satu zaman itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Tertullianus itu kesalahannya dia itu menerjemahkan kata hipostasis menjadi kata persona. Padahal di dalam bahasa Yunani, perhatikan, dalam bahasa Yunani ada dua kata. Yang satu hipostasis, yang kedua prosopon. Prosopon itu diterjemahkan pribadi. Bisa juga wajah. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani itu paneh. Paneh itu wajah dalam bentuk jamaknya jadi panim. Nah, itu kan Anda pernah dengar kan? Musa itu panim el panim, wajah ketemu dengan Tuhan. Nah, itu prosopon dalam bahasa. Nah, di dalam bahasa Latin Bapak Ibu sekalian, kata paneh atau prosopon itu padanannya adalah kata persona, pribadi. Nah, kata hipostasis ini orang Latin nggak punya terjemahannya, tidak punya padanannya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dua kata ini digabung jadi satu sama dia. Itu yang membuat kacau dia. Nah, di mana kacaunya? Ayo kita lihat. Ya. Ini kita bicara Kalsedon kan? Oke, sebelum Kalsedon saya mau cerita sedikit supaya Anda tahu. Konsili di Nikea tahun 325 itu masalahnya adalah kristologi dan Tritunggal. Ya. Itu Arius melawan Athanasius. Di konsili Konstantinopel 381 itu masalahnya itu melawan Makedonius. Makedonius itu adalah seorang uskup dari mana namanya dari Antioquia. Nah, dia itu mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah ciptaan. Sama, kalau si Arius itu yang diciptakan itu adalah Yesus, itu adalah Allah ciptaan. Kalau dia bilang Roh Kudus itu adalah ciptaan juga, bukan Allah itu sendiri. Nah, akhirnya dia diskomunikasi. Dia itu di anatema, dikeluarin. Nah, pada saat tahun 381 diadakan konsili, dia sudah tidak ada, dia sudah dipecat, dia tidak ikut. Nah, itu dibetulkan. Nah, kemudian kredo yang ada di dalam 321 itu nanti dibetulkan di sini. Ya. Nah, yang ketiga konsili Efesus 431 ini urusannya dengan yang namanya itu Nestorius. Nah, Nestorius itu asalnya juga dari Antioquia, Bapak Ibu sekalian. Ya, dari daerah Syria, itu orang Syria yang akhirnya nanti menjadi patriark ekumeni di Konstantinopel. Nah, dia membuat ajaran, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia membuat ajaran apa? Dia membuat ajaran Yesus itu adalah dua kodrat ya, dengan dua pribadi. Artinya apa? Di dalam Yesus itu ada dua, seperti gelas, itu ada minyak dan air, nggak bisa nyampur, ada dua. Jadi kalau kamu lihat ada Yesus manusia dan Yesus ilahi. Nah, akhirnya dia itu digugat sama yang namanya Kiril dari Alexandria. Dia jatuh. Akhirnya dia tuh dicopot jabatannya, dia lari ke Libya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah dia kalah. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu sekalian, yang keempat, tahun 448 ada konsili, tapi ini bukan konsili ekumeni. Ini konsili lokal di Efesus. Nah, dia itu gara-gara ada satu orang yang namanya Itikus. Itikus itu seorang akimandrit. Begini Bapak Ibu sekalian, di gereja ortodok itu yang saya tahu ya, yang modern, yang dulu saya tidak tahu, yang sekarang modern saya tahu. Itu seorang presbiter, itu bisa naik pangkat lagi menjadi proto presbiter. Nah, kalau Anda tidak menikah, Anda bisa jadi naik ke akimandrit. Tapi kalau Anda sudah menikah, Anda nyantol. Cuman bisa naik satu pangkat saja dari presbiter ke proto presbiter. Anda tidak bisa ke akimandrit. Nah, di Indonesia itu ada Romo Daniel, itu kan akimandrit. Nah, karena dia tidak menikah. Kalau tidak menikah, Anda bisa jadi akimandrit. Nah, kalau sudah jadi akimandrit, Anda bisa jadi uskup, Bapak sekalian. Kalau sudah menikah kayak saya gini masuk ortodok, saya tidak bisa jadi jadi nggak bisa jadi uskup. Ya, Anda juga nggak bisa. Ya, saya bukan ortodok, Bapak sekalian ya. Saya bukan ortodok ya. Saya cuma tadi kasih contoh-contoh saja supaya Anda tidak salah ya. Nah, sampai hari ini saya tidak ortodok. Saya di ortodok juga tidak diakui ya. Nah, terus di sini ada yang namanya Eutychus, dia mengajarkan kalau tadi si Nestorius tadi bilang ya, Yesus itu seperti air dan minyak di dalam gelas. Nggak bisa nyampur, ada dua, yang satu manusia, yang satu ilahi. Ya kan? Jadi Yesusnya Yesus manusia itu. Setelah dia itu nanti dikalahkan di situ, betul kan? Sama si Kiril, dia lari ke Libya, anggotanya dia semua lari ke daerah Syria. Nah, itu nanti menjadi Kristen ortodoks Syria.
Nah, itu nanti tidak diakui di kepatriahan itu nanti. Oke. Nah, tahun 448 ya, itu ada orang yang namanya itu si Akimandrid tadi, Akimandrid Ekutikus. Itu dari Konstantinopel. Dia tuh bikin ajaran kebalikannya dari si Nestorius. Nestorius kan bilang, Yesus itu manusia biasa itu. Allahnya itu bukan Allah, karena ada Allah sendiri. Seperti di gelas ada dua, air dan minyak. Minyaknya adalah Kristus, airnya adalah Yesus. Yesus itu manusia saja. Lah, si Etikus dia bilang begini, Yesus itu 100% Allah. Kenapa? Kemanusiaannya ditelen. Nah, gitu loh Bapak Ibu sekalian. Jadi kemanusiaan Yesus itu ditelen sama keilahiannya. Jadi cuma ada satu kodrat saja. Beda dengan yang tadi, ya. Dua kodrat bisa dua pribadi. Yang ini cuma satu kodrat saja. Nah, kemanusiaannya Yesus dibuang. Kalau yang tadi yang si Nestorius, keilahian Yesus yang dibuang. Jadi ini dua ini bertentangan. Nah, akhirnya karena dia itu bukan ajaran gereja, walaupun dia itu seorang Akimandrid, Bapak Ibu sekalian, pangkatnya sudah tinggi, dia itu dicopot itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, pengikutnya ternyata marah Bapak Ibu sekalian, sehingga diadakan lagi kondisi 449. 449 ini nanti muncul, dia itu dibantu sama Kaisar Bizantin waktu itu namanya Theodosius, ya. Nah, dia itu dibantu di situ dikembalikan. Nah, namanya konsili latrosinium namanya, latrosinium ya. Latrosinium itu penyamun. Kenapa? Konsilinya ini Bapak Ibu sekalian itu pakai kekerasan. Ya, pakai kekerasan. Jadi semua itu ditodong pakai senjata. Kamu harus mengakui ini benar. Nah, karena ditodong semua Bapak Ibu sekalian, akhirnya si Etikus tadi yang dibidatkan itu tadi, ya, akhirnya dia itu dikembalikan jabatannya, ajarannya dipakai. Nah, tahun 50, 1 tahun kemudian, Kaisar Theodosius itu turun. Nah, ketika turun diganti sama Kaisar Marcion waktu itu. Nah, kemudian datang satu paus dari Roma yang namanya Leo I itu datang ke situ. Bikinlah konsili yang namanya konsili Kalsedon ini. Nah, konsili Kalsedon ini membidatkan Eutychus lagi, akhirnya dia itu dicopot, dia dikeluarkan dari gereja, dia tidak boleh masuk karena bikin ajaran sendiri lagi. Nah, di konsili Kalsedon ini Bapak Ibu sekalian, itu tidak membuat rumusan tentang kristologi, tidak membuat ajaran Tritunggal. Itu sudah ada, hanya menegaskan. Jadi Kalsedon itu tidak membuat Bapak Ibu sekalian. Saya tunjukin ya. Oke, sekarang kita tunjukin sekarang. Ini. Origen. Anda lihat penggunaan sebelum Kalsedon, Origen. Ini bahasa Yunaninya di atas, ini terjemahannya. Anda screenshot saja ya, nggak apa-apa. Saya main data kok. Bukunya saya ambil dari The Principiis. Buku 1, chapter 3, bagian 5. Nah, bunyinya seperti ini. Dia pakai kata hipostasis, tidak pakai pribadi. Karena kalau pakai pribadi, itu prosopon. Jadi Tertullianus itu, pendapat saya, dia tuh salah Bapak Ibu sekalian. Nggak tahu. Karena mungkin bahasa Latin tidak punya kata-kata itu. Akhirnya dipakai kata yang dekat, tapi salah. Malah membuat kacau nanti. Ini siapa Origen, tahun 185. Athanasius, tahun 298, sampai 373. Dia juga pakai ini. Tris hypostasis estin al hiusia mia. Ada 3 hipostasis tetapi 1 substansi. Dari buku Oration Against the Arian. Ini buku orasi melawan Arius. Ya, atau Arian, alirannya Arius, Arian. Yang bilang Yesus itu Allah yang diciptakan tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pakai 3 hipostasis. Bukan pakai 3 persona. Bukan 3 pribadi, tapi 3 hipostasis. 3. Basil of Caesarea tahun 325 sampai 379. Dia pakai mian usian entrisin hypostasesin legomen. Ya. Dia foran epidignomeni tis idiotitos. Anda lihat di sini. Kita menyatakan bahwa ada 1 substansi atau 1 usia dalam 3 hipostasis. Bukan 3 persona, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dalam bukunya Letter of Apologius. Yang keempat, Gregorius of Nyssa. Tahun 335 sampai 398. Ya.
Pistefomen mian usian ke tris hypostasis diaforus te idiotiti uti usia. Kami percaya satu substansi dan 3 hipostasis, bukan 3 persona. Perhatikan ya. Pistefomen is henateon in trisin hypostasesin. Patera, Bapak, Fion, anak, ke Hagion, Pneuma, dan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Dia pakai 3 hipostasis. Jadi dulu tidak ada satupun yang menerjemahkan hipostasis itu dengan pribadi. Baru siapa namanya Tertullianus baru jadi 3 pribadi. Ya saya maklum karena dia itu kan tidak dari gereja Bapak Ibu sekalian. Dia itu orang yang masuk dari gereja bidat terus bikin ajaran. Jadi kalau salah itu saya maklum. Nah, yang di sini ikut-ikut salah, saya juga maklum. Karena apa? Karena kita nggak tahu. Saya pun dulu ikut Tertullianus Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya bisa bahasa Ibrani Yunani, sebelum saya bisa menerjemahkan Alkitab, sebelum saya dapat data-data, saya tahu ikutnya Tertullianus. Saya dulu memberitakan Tertullianus, tapi setelah tahu, ini bukan dari gereja. Pilihan saya mau ikut terus yang ini, atau mau cari kebenaran. Kalau orang yang cari kebenaran, akal sehat akan berjalan, Bapak-Ibu sekalian. Ngapain saya bela-belain Tertullianus? Betul kan? Saya ikut yang dari gereja. Nah, sekarang kita lihat dulu. Sudah. Nah, ini yang dari Tertullianus. Aduh, ini belum saya rubah, Bapak sekalian. Sebentar. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Chalcedon. Ya. Ayo kita baca Chalcedon. Konsili Chalcedon adalah sebuah konsili ekumenis yang berlangsung dari tanggal 8 Oktober sampai tanggal 1 November. Yang diikuti oleh lebih dari 520 uskup. Bayangin Bapak sekalian. 520 uskup dan para klerus lainnya yang tidak dimasukkan dihitung. Cuma dihitung uskupnya saja. Jadi ini nggak bisa kong kali kong. Seluruh dunia itu uskup-uskup datang ke sana berdoa. Selama berapa lama ini? Dari 8 Oktober sampai 1 November. BMPT KKI bikin cuma 3 hari. Nggak ada ya, cuma 2 hari ya. BMPT KKI. Itu cuma 2 hari. Ini dia tuh konsilinya berapa? Mulai dari 8 Oktober sampai ini. 3 minggu Bapak Ibu sekalian. Nggak main-main. Itu 520 uskup. Bayangkan dengan Tertullianus yang satu orang yang nggak jelas Kristennya bikin ajaran Tritunggal dan kita ikuti. Saya tuh marah dengan diri saya sendiri. Saya begitu bodohnya saya itu belajar teologi, ikut yang salah. Untung Tuhan itu kasih tahu saya. Kalau tidak Bapak Ibu sekalian, kita bisa salah seumur hidup. Kalian sudah lihat teman-teman ya. Itulah sejarahnya di mana kita tahu Tritunggal itu salah. Bahkan kalau Tritunggal versusnya Risuli Lubis, itu 3-in-1. Sama kayak di Jakarta, ada 3-in-1 dia bilang. Ini kacau sekali. Jadi, Tritunggal itu banyak kesalahan, banyak kelemahan, agar kalian mengerti. Ini mindset yang keliru selama ini. Karena kalian harus tahu dulu, itu teks aslinya berbicara tentang apa, baru kalian mengerti. Terus kalian harus tahu juga, apakah Yesus pernah mengajarkan hal tersebut? Ternyata nggak pernah. Tertullianus itu memang jago bahasa Latin. Dan itu adalah bahasa yang digunakan di Eropa oleh orang-orang Barat. Sedangkan di Timur, mereka nggak ngerti, nggak pandai bahasa Latin. Timur dalam hal ini adalah Timur Tengah ya. Karena kekristenan alias Yesus itu orang Timur Tengah, bukan orang Eropa. Walaupun gambar-gambar yang kalian lihat, itu Yesusnya versi Eropa. Ini kalian harus tahu dulu. Tertullianus sendiri, umur 41 baru masuk Kristen. Sebelumnya apa? Pagan. Penyembah dewa-dewa. Sehingga, suka tidak suka alam bawah sadar dia. Ya, kalian bayangkan, 41 tahun, artinya lebih panjang hidupnya, itu menyembah pagan daripada jadi Kristen. Kan begitu. Kecuali umurnya sampai 100 tahun ya, lain cerita. Tapi masalahnya, faktanya, ya, Tertullianus itu sepanjang hidupnya itu lebih lama jadi pagan. Suka tidak suka, dia punya alam bawah sadar itu pasti mempengaruhi. Ya, mempengaruhi teman-teman. Jadinya pemahaman pagan dia banyak yang ikut dimasukkan. Ini kalau kita bicara sisi psikologisnya.
Itulah kenapa dia membuat ajaran Trinitas. Begitu ditanya siapa Yesus, ya udah dia buat aja. Oh, Yesus itu adalah Allah kecil di bawah Bapa. Dia buatlah segitiga. Dan awal mula Tertullianus punya ajaran, itu nggak pernah setara. Yesus tidak setara dengan Bapa. Yesus di bawah Bapa. Roh Kudus di bawah Bapa. Ini biar kalian tahu. Jadi sejarah awalnya adalah Triteos. Dia sendiri dibidatkan di timur. Tetapi dipuja. Diangkat setinggi-tingginya bagi Kristen yang ada di barat. Ini kan kacau, teman-teman. Dan kita bisa lihat, makin ke sini, orang-orang yang ingin jadi doktor teologi, itu kan disuruh nih, dipaksa untuk menemukan sesuatu, harus ada kajian ilmiahnya, harus ada riset yang dia temukan. Sehingga mereka membuat ajaran-ajaran baru. Ini kacau sekali, teman-teman. Menyedihkan. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa ajaran kalian sampai sekarang itu masih pusing. Untuk menemukan kebenarannya masih jauh. Jadi bagaimana mungkin ajaran yang kebenarannya saja itu masih dipertanyakan. Masih ribut di internalnya. Terus kalian pede untuk menyiarkan agama itu. Kalian pede menyatakan agama orang lain salah, ajaran orang lain salah, kalian tawarkan ajaran itu. Apa nggak malu? Ini saya ingatkan nih, buat para misionaris dan teman-teman yang suka mengajak saudara-saudara muslim untuk pindah keyakinan. Kalian renungkan dulu. Tolong kalian renungkan. Bagaimana mungkin ajaran yang di internalnya masih kacau balau, masih belum sepakat satu sama lain, masih ribut internal, berani kalian tawarkan ke orang lain. Ini ibaratnya risetnya aja, antar profesor yang meriset produk tersebut, ini masih kacau balau. Masih saling bertentangan. Yang buat mesin bilang ini, yang buat interior bilang ini. Nah, kalau ibarat mobil nih, belum beres mobilnya tuh, masih ribut. Udah berani kalian jual. Kan kacau. Tolong dibereskan dulu. Sepakati dulu. Siapa Yesus? Dan saya juga bingung ya. Kenapa mereka bukan dari awal ya udah ikuti kata Yesus. Kasihi Allah Tuhanmu. Sembah Tuhanmu. Sujud kepada Tuhanmu. Meminta kepada Allah. Itu ajaran Yesus. Kenapa tiba-tiba Yesus perlu dipertanyakan statusnya? Jadi awal mula ini semua kan pasti ada yang memulai dengan mempertanyakan Yesus posisinya di mana. Apakah Yesus hanya utusan atau something spesial dengan Yesus? Jadi ada yang memulai menempatkan Yesus di atas rasul-rasul dan nabi sebelumnya. Sehingga mereka bingung kalau mau ditempatkan di mana dia. Kan begitu. Karena yang mereka tahu Allah, ya, Tuhan, terus nabi. Utusannya nabi. Begitu mereka menempatkan Yesus di atas nabi, mereka kebingungan. Ini mau digantung di mana nih Yesus? Di atas nabi? Nggak ada jabatannya, belum pernah ada, kan begitu. Belum pernah ada. Sehingga mulailah ada ajaran apa? Yesus ciptaan mula-mula. Yesus ciptaan sulung. Setelah diciptakan, dia menciptakan yang lain. Terus ada juga yang bingung. Kalau begitu, Yesus ngapain disembah? Mending ke Allah Bapa langsung. Nah, supaya disembah juga, oke lah, kita taruh dia setara. Terus ada juga pemahaman. Saat dia manusia, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Sama gelas. Yang minyak dan air gitu kan. Keilahiannya dan kemanusiaannya nggak bisa bersatu. Sama seperti minyak dan air, nggak bisa bersatu. Tapi dua-duanya ada di dalam gelas tersebut. Masalahnya minyak dan air bisa dipisahkan. Keilahian Yesus gimana? Oh, bisa dipisahkan. Saat dia disalibkan, keilahiannya hilang. Minyaknya hilang. Itulah terjadi statement Eli Eli lama sabaktani. Minyaknya hilang, keilahiannya hilang. Ini kan kacau lagi gitu. Terakhir mereka pusing. Pusing dengan pemikiran sendiri. Pusing dengan asumsi sendiri. Terakhirnya stres. Terakhirnya membuat ajaran-ajaran yang membuat orang lain jadi ikutan pusing seperti mereka. Harusnya kan jemaat itu jangan dipusingkan. Harusnya jemaat itu mengikuti saja ajaran Yesus. Jangan lagi kalian yang pusing, kalian ikut aja jemaat pusing. Zaman dulu, murid-murid Yesus menganggap Yesus sebagai apa? Bagaimana mereka beribadah?
Itu saja kalian ikuti. Kenapa kita harus sok-sok pintar gitu? Dengan membuat konsili, dengan membuat pemahaman-pemahaman sendiri. Aneh. Coba kalian renungkan. Untuk apa itu semua? Kenapa nggak kembali ke ajaran para rasul? Apa yang mereka pikirkan? Kepada siapa mereka menyembah? Ikuti saja mereka, maka udah benar. Mereka langsung mendapatkan pengajaran itu dari Yesus kan? Para rasul. Jadi kenapa kalian nggak ikuti mereka? Kenapa kalian sok-sok pintar dengan membuat pemikiran kalian sendiri, kalian tempatkan, kalian buat itu jadi ajaran. Kalian anggap bahwa kalian yang paling benar. Bukankah itu dari setan? Kita lihat setiap orang punya pemahaman sendiri dan itu menjadikan dia seakan-akan yang paling benar membuat ajaran-ajaran baru. Terbukti. Sudah ada 60.000 denominasi yang berasal dari Protestan. Kenapa? Ya itu, sok-sok pintar semua kan. Masih mending Katolik gitu. Mereka nggak ada lagi pecah-pecah. Udah cukup. Tetapi yang jadi problem, sumber dari Katolik udah benar nggak? Kalau ujung-ujungnya sumbernya salah, ya udah dia akan salah terus. Ujung-ujungnya kan kita harus lihat dulu. Ya. Dia punya sumbernya dari mana? Kalau sumbernya salah, ya udahlah, jangan harap lah. Kalau sumber dari atas sudah salah, sampai ke bawah akan salah. Mau kamu nyaring gimana pun ya. Air itu kalau dari sumber mata airnya udah rusak, udah beracun, kamu mau saring gimana pun, ya akan rusak teman-teman, jebol. Itu namanya bunuh diri. Ngapain? Dan kita akan lihat makin ke sini makin banyak yang ngawur teman-teman. Dan sebagai penutup video ini saya akan tunjukkan ya bagaimana ngawurnya teman-teman kita. Ini yang di Afrika. Dan mungkin di Indonesia juga ada, tapi di pedalaman kita belum temukan. Ngaco sekali. Ngaco sekali teman-teman. Dan ini membuat saya makin berpikir bahwa kita harus lebih semangat untuk menjelaskan kepada saudara-saudara kita agar mereka jangan tersesat. Jangan seperti yang ada di video ini. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Bagaimana menurut saudara-saudara? Pantaskah pendeta ini disebut pendeta setan? Tindakan dia itu adalah sebuah tindakan yang memalukan. Kalau yang lain itu ada katanya yang suruh orang untuk minum kencing ontah dengan kasiat begini. Nah, kalau yang ini disuruh makan rumput dan disuruh minum bensin. Saya melihat video ini bercampur aduk, marah, ketawa, ngakak. Nah, saudara bisa nilai sendiri.